Kita masih pada ayat yang pertama dalam bab tafsir tauhid, syahadat la ilaha illallah. Bab tentang penafsiran tauhid dan penafsiran tentang syahadah la ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu orang-orang kafir berdoa kepada mereka. Jadi saya sudah ingatkan pada pertemuan lalu, ulaika di sini kembali kepada apa? Jin-jin yang disembah oleh orang musyrikin dulu. Alladzina, yang mana sifat mereka jin-jin itu yad'una, mereka berdoa. Siapa di sini mereka berdoa? Kaum musyrikin. Jadi sifatnya jin-jin itu atau jin-jin tersebut dikatakan keadaan mereka yaitu yad'un, orang musyrik berdoa kepada mereka dulu. Adapun sekarang bagaimana keadaan mereka? Mereka yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mencari kepada Tuhan mereka wasilah. Dan wasilah kita sudah terangkan ada 3 bentuk. Ada wasilah yang merupakan wasilah yang disyariatkan, ada wasilah yang merupakan kesyirikan, dan ada wasilah yang merupakan bid'ah. Dan di sini tentunya wasilah yang disyariatkan. Mereka mencari wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan wasilah-wasilah yang disyariatkan. Ayyuhum aqrab. Apa gunanya mereka mencari wasilah kepada Allah? Mereka berlomba-lomba ayyuhum aqrab. Siapa di antara mereka yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Wa yarjuna rahmatah. Mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna 'adzabah. Mereka takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya siksaan Tuhanmu itu adalah suatu perkara yang harus ditakuti. Syahid atau pokok pembahasan letak pendalilan dari ayat ini beliau tempatkan dalam bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, yaitu beliau ingin menjelaskan bahwasanya tauhid telah diketahui tauhid itu apa? Menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan bahwasanya pemalingan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini syirik akbar dan menafikan tauhid secara mutlak. Tanpa dipandang atau menutup pandang dari sisi siapa yang dia serahkan ibadah padanya. Siapa yang disembah. Dari pandang dari situ. Tapi dipandang dari sisi ini ibadah dan ibadah itu diserahkan kepada Allah. Maka itu syirik. Tidak peduli siapa itu yang diberikan kepada Allah itu. Siapa yang disembah itu. Tetap namanya kesyirikan. Di sini lihat siapa yang dimaksud dengan dalam ayat ini yang orang-orang musyrik menyembah kepada mereka? Ada 2 penafsiran. Saya sebutkan. Penafsiran yang pertama siapa? Jin-jin. Yang dulunya kafir disembah oleh muslim. Setelah itu jin itu masuk Islam dan keislamannya bagus. Pendapat yang kedua mengatakan siapa? Nabi Isa, ibunya dan Uzair. Ini untuk ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Jadi sini ditegaskan bahwasanya siapapun yang mereka sembah dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah itu jin, yang muslim sekalipun, Nabi Isa, ibunya, Uzair, bahkan seluruh orang-orang saleh, kapan disembah maka itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik akbar. Hendak dikatakan nanti di kuburan disembah baru syirik. Nanti patung disembah baru syirik. Nanti pohon disembah baru syirik. Nanti batu disembah baru syirik. Tapi kalau orang saleh disembah tidak syirik. Tidak. Itu tidak ada sangkut pautnya dari si pengertian syirik. Syirik itu pengertiannya adalah kapan suatu ibadah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah masuk dalam kategori kesyirikan akbar yang mengeluarkan dari agama Islam. Siapapun dia. Walau kana malikan muqarraban, walau kana nabiyyan mursala. Walaupun yang diserahkan ibadah kepada Allah itu malaikat yang paling terdekat, Jibril alaihissalam, ataupun nabi yang terutus.
walaupun kepada Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang berdoa kepada Nabi Muhammad SAW sama seperti dia berdoa kepada patung, sama-sama syirik. Kita tidak menyamakan patung dengan Nabi Muhammad, tidak. Karena tentunya beda keadaannya. Tapi kita hukumi perbuatannya sama. Tentunya orang-orang yang menyembah patung, kuburan, pohon jauh lebih besar kesyirikannya daripada orang yang menyembah Nabi Isa, orang yang menyembah Nabi Muhammad. Kan begitu. Tapi semuanya adalah kesyirikan dan menerapkan keyakinan dari agama Islam. Karena sebagaimana tauhid itu berjenjang-jenjang, kesyirikan juga berjenjang. Ada kesyirikan yang lebih besar daripada yang lain, tapi sama-sama syirik. Maka disebutkan di antara kaidah dalam al-qaidil arba, dalam kaidah yang terakhir, kesyirikannya orang dahulu lebih ringan daripada kesyirikannya orang belakangan. Kesyirikannya orang sekarang di zaman ini lebih keras daripada kesyirikannya orang dahulu. Ya? Dan antara sisi kenapa lebih bahaya kesyirikan orang sekarang? Karena kesyirikan orang dahulu, mereka hanya berbuat syirik dalam keadaan sempit saja, terjepit. Fa idza raqibul fil fulki dawallaha mukhlishina lahuddin falamma najahum minal barri idza hum yusyrikun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang musyrik itu naik ke atas perahu, diguncang ombak, diterpa badai dan lain-lainnya, dawallaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa mengikhlaskan untuk Allah ibadah itu, doa itu. Tauhid, bertauhid. Tapi dalam keadaan seperti itu. Falamma najahum minal barri idza hum yusyrikun. Tak kala kami selamatkan mereka ke daratan, selamat kembali sampai ke daratan, selamat dari goncangan ombak tadi, buat syirik lagi. Artinya kesyirikannya hanya dalam keadaan lapang saja. Adapun orang sekarang tidak pandang waktu, tidak pandang sikon, syirik lanjut terus. Dalam keadaan lapang, 6, membangun usaha, datang ke dukun. Bangkrut, lebih sering datang. 6, anak yang sakit biasa, datang ke dokter, puskesmas. Sakit parah, datang ke dukun. Bukannya datang ke spesialis anak, malah datang ke dukun. Ini parah syirikannya. Paling keadaannya lebih terjepit. Terbaik dengan keadaan orang musyrik. Ini menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin zaman dahulu masih mending. Kalau dikatakan mendingnya masih mending kesyirikannya, tapi semuanya kafir. Kan begitu. Nah, maka dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya siapapun yang disembah itu, terperduli siapapun dia, apapun kedudukannya, maka dia adalah musyrik, syirik keluar dari Islam. Kalau dia menyerahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jin yang masuk Islam. Nabi Isa, Nabi Isa ibunya, Uzair, yang disembah oleh orang Yahudi. Apalagi kalau jinnya jin saleh. Yang bukan saleh. Dari tahu. Jin saya mengaku soleh, belum tentu dia diterima. Saya jin ahli sunnah. Jin ini, saya terima. Jangan dia nampak, yang nampak pun bisa menipu. Betapa yang manusia pun ibu. Apa yang dia nampak? Kan begitu. Saya ini datang ini beritanya. Akhirnya ditipu dan dipermainkan oleh jin tersebut. Nah, makanya syahid dari ayat ini bahwasanya tauhid itu adalah betul-betul memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua bentuk ibadah. Doa, tawakal, takut, berharap, menyembelih, bernazar, azan, iqamah, membaca Al-Qur'an, melangkahkan kaki ke masjid, semua bentuk ibadah niatnya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipalingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia dan apapun maksud dan tujuannya. Baik. Kemudian setelah itu lihat bagaimana sifatnya jin masuk Islam ini. Mereka mencari kepada roh mereka wasilah, kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun bukan sekedar mendekatkan diri kepada Allah. Ayyuhum aqrab, berlomba-lomba siapa antara mereka yang paling dekat. Menunjukkan tingginya himmah, semangat para jin untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah SAW, ketika Rasulullah membacakan surah Ar-Rahman kepada para sahabat, "Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau akan dustakan, wahai manusia? Wahai jin dan manusia. Maka para sahabat diam. Tidak ada komentar. Kalau melihat keadaan tersebut, Rasulullah mengatakan sesungguhnya para jin lebih baik responnya ketika saya membacakan ayat ini kepada mereka. Mereka berkata ketika saya membacakan ayat ini, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi kalian akan dustakan? Maka jin tersebut menjawab, tidak ada wahai Rabb kami, tidak ada nikmat Engkau yang kami dustakan. Nah, artinya mereka di antara mereka ada yang kadang lebih tinggi keimanannya
manusia. Walaupun jenis manusia jauh lebih afdal daripada jenis manusia lebih afdal daripada jenis jin. Makanya di jin tidak diutus para nabi di situ. Semua nabi dari kalangan manusia. Tapi tidak menunjukkan semua manusia orang per orang lebih utama daripada jin, tidak. Lihat sifatnya mereka ini, yad'una yabtaguna ila rabbihim wasilah. Mencari wasilah, kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhum aqrab. Bukan sekedar dekat, tapi siapa di antara mereka yang paling dekat. Ini rukun ibadah yang pertama, roja. Harus ada harapan. Ketika orang menyembah Allah Subhanahu wa taala, ibadah apa saja yang dikerja? Dari ibadah yang paling besar sampai ibadah yang paling kecil. Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah perbuatan, maka harus ada roja, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya dalam bentuk harapan semoga amalnya diterima, ya kan? Harus berharap amalnya diterima. Harapan dengannya Allah mengampuni dosa, harapan dengannya Allah memberikan indah itu dengan ibadahnya. Rukun yang kedua dalam ibadah, wa yarjuna rahmatah. Atau yang pertama di sini mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mencari kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yarjuna rahmatah, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya orang beriman. Kesempurnaan tauhid harus mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara ciri-ciri orang kafir putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Yusuf alaihissalam dikatakan wala tai'as min rauhillah innahu la yai'as min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Jangan berputus asa dari pertolongan Allah, rahmat Allah. Karena siapa yang berputus asa dari pertolongannya, atau tidak ada yang berputus asa dari pertolongan Allah kecuali orang-orang yang kafir. Dalam ayat yang lain, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Dan akan datang nanti bab tersendiri tentang ayat ini, tentang bab tentang roja. Wa yakhafuna adzabah. Sifat yang ketiga, sekaligus rukun ibadah yang ketiga, ada khauf. Yakhafuna adzabah. Mereka takut pada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin menyempurnakan ibadah seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan asal baiknya hati. Kata Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala, aslu kullu khairin khasyatullah, al-khasyatullah. Wa kullu qalbin khala min khasyatillah fa huwa qalbun kharib. Asal semua kebaikan itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati mana saja yang kosong dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya adalah hati yang rusak. Dipastikan. Karena kalau tidak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada malunya. Kalau sudah tidak ada malunya, kata Rasulullah SAW, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau kamu tidak punya malu lagi, berbuat sekendakmu. Dan malu minal iman. Muncul dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut tersebut akan semakin hebat rasa takutnya kalau dia lahir dari ilmu, bukan sekedar khauf, tapi khasyah, pengenalan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bahas terdahulu bagaimana caranya memunculkan ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna dalam doa ibadah. Ya. Bagaimana caranya? Oh, dia tahu Allah memiliki nama As-Sami, Maha mendengar. Ilmu apa yang bisa ambil dari nama Allah As-Sami ini? Yang pertama, ditetapkan Allah punya nama As-Sami. Punya nama. Yang kedua, ditetapkan Allah memiliki sifat As-Sama, Maha mendengar. Yang ketiga, ditetapkan keharusannya. Keharusannya kalau begitu Allah mendengar segala sesuatu. Saya takut. Ya? Dia kenal lagi, oh nama Allah Al-Basir. Tetapkan nama Allah Al-Basir. Allah memiliki sifat Al-Basir. Tetapkan keharusannya. Kalau begitu Allah melihat segala sesuatu. Lahir rasa takut. 6. Allah SWT memiliki nama Al-Qadir atau Al-Qadir. Dua-duanya ada dalam Al-Quran. Maha mampu. Fa'al lima yurid. Maha berkehendak apa yang Allah inginkan. Keharusannya apa? Lahir rasa takut. Karena kalau ingin berkehendak, perbuat apa saja, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan seterusnya. Akan semakin hebat khauf ini. Takaldul nasi dengan pengenalan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Tidak ada yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara para hamba-Nya kecuali ulama. Kenapa? Karena mereka yang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Baik. Kemudian kenapa harus takut pada azab Allah Subhanahu wa taala?
Kata beliau, inna adzab rabbika, atau kata Allah Subhanahu wa taala, inna adzab rabbika kana mahdura. Sesungguhnya siksaan Tuhanmu itu adalah perkara yang harus dihati-hati, harus diwaspadai. Nah, berjaga-jaga darinya. Menjaga diri dengan ketakwaan. Takwa yaitu menjadikan antara diri kita dan antara siksaan Allah Subhanahu wa taala benteng yang membentengi. Apa saja. Nah, fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kepada api neraka walaupun dengan bersedekah dengan sepotong. Bukan satu biji kurma. Itu pun bukan kurmanya. Walaupun dengan apa namanya? Sebiji. 6 sepotong biji kurma. Menunjukkan bahwasanya harus berlindung dari api neraka walaupun tidak punya apa-apa selain kurma tersebut. Maka harus inna adzab rabbika kana mahdura. Sesungguhnya siksaan Tuhanmu itu adalah suatu perkara yang harus ditakuti. Nah, harus berjaga-jaga darinya. Baik, jadi apa namanya? Anda keluar. Bawa mic keluar. Pak, Kak, saya tidak uang ni kalau aku mau kamu kamu. Padahal aku doakan kakak kalau benar. Ada pulang ada yang terbunyi. Kata dia. Iya baru keluar. Jangan sekali 5.000. Sudah. Keluar. Sudah. Keluar. Ayo. Iya, alhamdulillah Pak, tadi mai kakak. Enggak kakak main lah. Terima kasih banyak Dodo. Salam dulu Pak. Dah. Iya. Apa ini nasi? Iya, bawa aja keluar. Oh, gue. Iya. Alhamdulillah. Adi artinya Pak. Iya. Kakak atau bapak? Terang. Oh ya. Ayam ambil aja. Salam dulu. Dah sana. Langsung ya keluar. Dah sana. Ayo cepat. Amin. Terima kasih banyak nak kakak. Kakak kita juga kakak di dalam itu. Manusia. Kakak. Nah, jadi ulangi syahid dari ayat yang pertama ini dengan bab tafsir tauhid syahadat la ilaha illallah. Sekali lagi menafsirkan kesyirikan sebenarnya apa? Syirikan itu penyerahan ibadah, satu bentuk ibadah sekecil apapun kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat dari siapa yang diserahkan ibadah tersebut. Orang soleh atau bukan? Nabi atau bukan? Makanya beliau bawakan dalil ini. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan ayat ini dalam Al-Qawaid Al-Arba ketika menyebutkan kaidah yang ketiga bahwasanya kaum musyrikin ya Rasulullah SAW anggap mereka musyrik, ya Rasulullah SAW perangi mereka, ya Rasulullah SAW bunuh mereka, ya Rasulullah SAW halalkan darah mereka dan harta mereka itu adalah kaum yang beraneka ragam bentuk penyembahannya. Jadi bukan satu bentuk ibadah. Karena kalau ada orang dilarang sembah kuburan atau dilarang sembah kuburan, mereka mengatakan apa? Dikatakan ini perbuatan syirik. Kalian kalau berbuat seperti itu adalah termasuk orang musyrik. Kata mereka apa?
bukan musyrik kami. Musyrik itu kalau sembah patung, ya. Musyrik itu kalau sembah pohon, kalau sembah batu, kalau sembah itu matahari, bulan, itu baru syirik. Zaman Nabi Ibrahim, matahari, bulan. Nabi Muhammad patung-patung zamannya, itu baru syirik. Kalau kami bukan orang soleh yang kami sembah. Maka beliau bawakan ayat ini untuk membantah perkara seperti itu. Bahwasanya sembahan orang musyrikin di zaman Nabi SAW bukan satu perkara saja, bukan patung, semuanya rata. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan, di antara mereka ada yang menyembah nabi, di antara mereka ada yang menyembah malaikat, di antara mereka ada yang menyembah jin, di antara mereka ada yang menyembah pohon, di antara mereka yang menyembah batu. Jadi banyak macam. Tapi apa perbuatannya Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah bilang, oh yang sembah nabi tidak apa-apa, yang patung diperangi. Oh yang sembah apa namanya orang soleh, biarkan. Yang sembah apa Lata Uzza, ini yang diperangi. Tidak. Bahkan kata Syekh Ibn Abdullah rahimahullah taala, faqatalahum Rasulullah SAW wa lam yufarriq bainahum. Rasulullah SAW memerangi mereka semuanya dan tidak membedakan satupun antara mereka. Menunjukkan jadi patokan adalah kalau menyerahkan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang pertama ini semakin memperjelas apa itu tauhid. Ya, apa itu la ilaha illallah. Nah, kira jelas sampai di sini. Kemudian pada ayat yang kedua, beliau rahimahullah taala membawakan ayat. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Dalam ayatnya, wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Nah. Dan mereka menjadikan, mereka di sini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Tapi ingat, kita para ulama, tidaklah satu ayat turun mengancam, memperingatkan, menghukum orang Yahudi atau Nasrani. Maka kecuali ayat tersebut berlaku umum untuk kaum muslimin juga, yaitu orang kaum muslimin yang bersikap dan bersifat seperti sifat mereka. Maka ayat ini konteksnya merupakan atau ayat yang turun berkenaan dengan orang Yahudi dan orang Nasrani, tapi ini mencakup bagi orang-orang muslim, kaum muslimin juga, bagi orang-orang mereka-mereka yang berbuat seperti perbuatan mereka. Bagaimana perbuatannya ahli kitab? Mereka ittakhadu, menjadikan, mengambil ahbarahum. Ahbar ini hebat, apa namanya? Nah, pendeta-pendeta. Ini ahbar untuk orang alim di antara mereka. Jadi orang alim di kalangan ahli kitab dinamakan dia hibar, jamaknya ahbar. Pendeta-pendeta. Kalau kita alim, ulama jamaknya. Kalau ahli ibadahnya namanya mereka ruhban, rahib. Yahudi Nasrani yang ahli ibadah di antara mereka namanya rahib, jamaknya ruhban. Kalau kita abid, jamaknya ubad. Nah, mereka menjadikan ahbar, orang-orang yang berilmu walaupun kurang ibadahnya. Waruhbanahum, orang-orang yang banyak ibadah tapi kurang ilmunya. Dijadikan dua-duanya arbaban min dunillah, sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini beliau menjelaskan ini terkandung dalamnya makna lebih dalam tentang penafsiran tauhid la ilaha illallah itu. Nah, untuk lebih memperjelas makna ini, kita akan menyebutkan satu kisah atau disebutkan dalam sabun hadits Ali bin Hatim yang berkenaan dengan ayat ini. Walaupun kisah ini dilemahkan oleh sebagian para ulama, kita sendiri belum bisa memastikan keabsahan kisah ini. Hanya saja kisah ini masyhur, jadi kan para pendana dan para ulama turun temurun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Muhammad bin Wahab dan juga para ulama muasir di zaman sekarang. Bahkan orang-orang terdahulu juga baik dinukil menyebutkan hadis Rasulullah SAW ini ketika menafsirkan ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang Yahudi dan Nasrani menjadikan rahib, pendeta dan rahib mereka sebagai rob-rob, tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Nabi SAW membaca ayat ini tadi kepada Adi bin Hatim At-Tai, salah seorang sahabat. Adi bin Hatim dulunya orang Nasrani, sahabat dulunya Nasrani, kemudian dia masuk Islam.
Maka beliau mendengar Rasulullah SAW membaca ayat ini. Ini kan ayat untuk orang Nasrani dan orang Yahudi. Maka setelah mendengar ayat tersebut, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah mereka. Kenapa kalau pernah bilang saya menjadikan ahbar dan ruhban sebagai roh-roh Tuhan-Tuhan? Padahal sepengetahuan saya, yang saya alami ketika saya jadi Nasrani, tidak pernah saya menyembah pada dia, kepada pendeta itu, pada rahib dan ruhban itu. Nah, tidak pernah. Maka lihat apa jawab Rasulullah SAW? Alaysa yuhilluna lakum ma harrama Allah fatuhilluna? Bukankah mereka menghalalkan untuk kalian apa-apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian kalian ikut halalkan? Jadi Allah haramkan, pendeta kalian, rahib kalian halalkan, kalian ikut halalkan. Wa yuharrimuna ma halallahu fatuharrimuna? Dan mereka telah mengharamkan apa-apa yang Allah telah halalkan, kemudian kalian juga ikut-ikut mengharamkannya. Yakin ya? Qala bala. Adi bin Hatim menjawab, iya Rasulullah. Qala Nabi SAW, maka Nabi SAW menjawab, fatilka ibadatuh. Itulah bentuk ibadah mereka. Nah, itulah bentuk ibadah mereka. Nah, pahami kita ini akan jelas makna ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Jadi ayat ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada Adi bin Hatim, beliau menjawab, ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah, menjadikan mereka sebagai sembahan. Maka Rasulullah terangkan apa bentuk penyembahan mereka, yaitu menghalalkan pendetanya, rahibnya menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka juga ikut menghalalkannya. Dan sebaliknya pendetanya, rahibnya mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka pun ikut mengharamkannya. Itu bentuk pada mereka. Dari kisah ini diambil beberapa faedah. Yang pertama, dalam ayat disebutkan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Para Yahudi orang Nasrani menjadikan Tuhan-Tuhan, menjadikan ahbar, pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai arbab. Arbab bentuk jamak dari kata Rob. Apa artinya Rob? Apa artinya Rob yang telah berlalu? Pencipta, pengatur dan pengatur. Nah, cuman Rob di sini bukan itu maknanya. Rob di sini bermakna uluhiyah, yaitu ma'bud. Dari mana bisa lihat? Lihat perkataannya Adi bin Hatim. Ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah mereka. Berarti dipahami oleh Adi bin Hatim apa? Arbab di sini adalah menjadikan sebagai sembahan-sembahan. Ya begitu. Dan telah berlalu bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani tidak pernah mengingkari tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, mereka meyakini Rabb yang satu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Isa bin Maryam, Uzair bukan Rabb itu, tapi mereka sembah. Tidak pernah mereka mengatakan Uzair, Isa juga mencipta, tidak. Mereka tetapkan, kalaupun dikatakan mencipta, maka ada seperti penciptanya Allah, Allah yang lebih tinggi. Kalaupun dikatakan seperti itu. Maka mana arbab di sini? Mereka menjadikan pendeta dan roh mereka sebagai arbab, yakni ma'bud, sembahan. Nah, tidak cocok diartikan arbab di sini adalah dijadikan tuhan-tuhan. Kenapa? Karena kenyataannya orang Nasrani tidak mengingkari, atau mereka mengingkari tidak Tuhan selain Allah, atau mereka menetapkan tidak Tuhan selain Allah, kan begitu. Orang Yahudi, orang Nasrani menetapkan tidak Tuhan selain Allah, yakin mereka. Iya. Nah, dan telah berlalu dalil yang menjelaskan bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik, Fir'aun bahkan iblis menetapkan tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian tidak ada pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta kecuali Allah. Mereka akui semuanya. Tapi ternyata keyakinan tersebut sekedar akui Allah sebagai Tuhan, sekedar pencipta, penguasa dan pengatur, belum cukup memasukkan mereka semua ke dalam Islam. Kenapa? Dari bentuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalau menyembah tapi tidak ikhlas, masih musyrik, harus murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam baru masuk di dalam kategori muslim. Nah, maka maksudnya arbaba di sini jadi ma'budan. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai sembahan-sembahan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk penyembahnya? Diterangkan. Dan ini dikenal dengan bentuk syirkut ta'ah. Karena syirik itu ada 4 macam kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ada syirik dalam masalah ibadah, ada syirik dalam masalah iradah, ada syirik dalam masalah mahabbah, dan ada syirik dalam masalah ta'ah. Syirkut ta'ah. Nah, ini masuk ke sini.
Pembahasan ayat ini syirkut ta'ah, syirik dalam masalah ketaatan. Ingat, hati-hati taat pada seorang selain Nabi SAW bisa mengantarkan perbuatan syirik. Nah, makanya sebelum taat kepada makhluk pada perkara-perkara yang terlarang, dilarang untuk taklid. Dilarang untuk ikut-ikutan dalam beragama. Kenapa? Taklid. Walaupun asal taklid adalah dosa besar. Tapi lihat ini, orang Yahudi, orang Nasrani, saking kuatnya taklidnya para pendeta, orang mereka mengantarkan mereka keluar dari Islam. Dihukum sebagai perbuatan syirik. Kenapa? Ketaatan dalam perkara-perkara yang sangat yang tidak boleh ditaati seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala itu. Bagaimana bentuk ketaatannya? Allah haramkan sesuatu. Pendetanya, rahibnya halalkan. Mereka pun ikut menghalalkan. Ini syirik ta'ah. Taat tidak sama pendeta. Mengharamkan apa yang halalkan, atau sebaliknya menghalalkan apa yang haramkan. Nah, kasih menunjukkan bahwasanya ibadah tersebut atau kesyirikan tersebut bukan hanya dalam masalah ibadah, atau bukan hanya dalam masalah nanti dikatakan sujud, nanti ruku padanya, nanti berdoa padanya, baru dikatakan dia menyembah. Sekedar taat dalam masalah nanti kita akan terangkan. Karena secara mutlak juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu syirik. Tapi nanti akan ada syirik. Nah, ini paham dulu nih. Bahwasanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara menghalalkan apa yang haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini bisa mengantarkan pelakunya pada syirik ta'ah. Baik. Setelah dipahami ini, maka ketahuilah bahwasanya keadaan orang-orang yang taat kepada para pendetanya dalam masalah ini tidak lepas dari dua keadaan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, keadaan yang pertama yaitu orang-orang pendetanya menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kemudian dia juga ikut pendapat pendeta tersebut, pimpinannya tersebut dalam keadaan meyakini yang haram telah halal, yang halal telah haram. Dia yakin sudah. Jadi ikut pada pendapat pimpinnya dalam keadaan meyakini apa yang dihalalkan oleh pimpin saya ini, padahal tahu sebetulnya Allah haramkan. Apa yang dihalalkan pimpin saya ini sekarang sudah jadi halal, yakin halal sudah. Walaupun dia tahu Allah haramkan. Dan sebaliknya Allah haramkan, sekarang dia yakini sekarang sudah halal dengan mengikut pada pimpinnya. Maka ini syirik ta'ah. Keluar dari Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Keadaan yang kedua, dia juga pendetanya halalkan apa yang diharamkan, pimpinannya haramkan apa yang Allah halalkan. Oh, dia juga ikut. Oh, yang halal dia tinggalkan, kenapa dia katakan haram? Yang haram dia kerjakan, kenapa dikatakan halal? Tapi tetap dia meyakini apa yang dihalalkan oleh pimpinan saya ini tetap saya yakini haram. Apa yang diharamkan oleh pimpinan saya ini saya tetap yakini halalnya. Cuma saya berbuat seperti itu karena harapkan dunia, karena takut pada ini dan lain-lain. Ini tidak musyrik orangnya, tapi dosa besar. Bedanya dari mana? Keyakinan. Ya, keyakinan. Kalau dia yakin ini sudah jadi halal, ini sudah jadi haram, ini syirik, keluar dari Islam. Dan kalau keyakinannya tidak berubah, keyakinannya tetap seperti apa yang Allah turunkan, tapi dia gerakan zahirnya mengikuti, apa karena ingin dekat kepada penguasa, ingin mendapatkan ini dan itu, harapkan ini dan itu, takut kehilangan ini kehilangan itu dari perkara-perkara duniawi, ini dosa besar. Nah, baik. Maka dengan dua penafsiran ini semakin nampak jelas keluasan cakupan makna tauhid itu. Saya terbatas pada salat, puasa, doa, tawakal, khauf. Saya masuk dalam perkara-perkara seperti ini. Taat. Tauhid masuk ke situ. Dan kalau tauhid masuk ke situ, berarti syirik otomatis bisa masuk ke situ. Bisa masuk ke dalam perkara-perkara itu. Nah, maka hati-hati taklid dalam beragama. Sudah tahu ini hujah jelas, nyata. Tapi karena pemimpinnya berfatwa lain, maka dia tinggalkan. Hukumnya tinggal keyakinan dia. Jadi itu Allah lebih tahu. Kemudian dirinya. Jelas ini perkaranya gamblang. Perkara yang sesat dan menyesatkan. Tapi tetap dia laksanakan perbuatan tersebut. Bahkan lebih mengerikan lagi kalau dia bela, dia pertahankan, bahkan membantah orang-orang yang menyelisih kesalahan tersebut. Ini jauh lebih besar dosanya. Hukumnya tergantung keyakinannya.
Nah, hanya saja walaupun kita tidak katakan ini asal, tidak pula kita katakan kebanyakan, cuman realita dan keadaan terlihat bahwasanya kebanyakan orang-orang seperti itu hanyalah orang-orang yang takut akan kehilangan duniawi, takut dicerca oleh manusia, takut kehilangan pamornya, takut kehilangan pengikut, takut perginya simpatisan, sehingga tidak berani menampakkan apa-apa yang Allah terangkan pada makhluknya, pada para hambanya. Bertanya haram, jelas. Haram, jelas, keharamannya jelas. Tapi karena berhubung pimpinannya, wadahnya, organisasinya mengerjakan perbuatan tersebut, dia diam. Takut. Kenapa? Mata pencariannya cuma di situ. Tahu ini adalah halal, atau ini yang harus yang dilaksanakan, ini yang wajib, ini yang harus didakwakan. Tapi kalau didakwahkan itu akan pergi semua pengikutnya, simpatisannya akan terbongkar ke sana kemari, ditutupi. Nah, maka sedikit banyak masuk. Dan orang-orang yang sudah tahu akan kesalahannya, kemudian dia juga tetap tidak menyinggung-nyinggung, ini masuk dalam sini. Ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan paling minimal dosa besar. Karena yang kedua, kata Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi yakin ini halal atau ini bidah, ini sunnah, ini. Tapi apa? Dunianya di situ. Harapannya di situ. Ketergantungannya di situ. Nah. Syukur pada rahmat syirik akbar. Syirik dalam masalah iradah. Kehendak duniawi. Nah. Maka taklid dari sejak dini ditinggalkan. Sejak dalam masalah fikhiyah, masalah-masalah ringan, bersedekap atau tidak setelah ruku, menggerak-gerakkan jari atau tidak, tinggalkan taklid. Sejak perkara yang seperti ini kecilnya. Nah, kalau orang sudah terbiasa bertaklid ikut-ikutan dalam beragama, maka sedikit dia akan terjun masuk dalam perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Tapi pada perkara-perkara yang prinsipil sekalipun, tetap dia tidak mau ingkari, dia tidak mau ungkapkan, dan ini menyelisih firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah mengambil perjanjian pada mereka. Allah telah berikan mereka ilmu, sebab mereka telah belajar, membaca kitab-kitab para ulama, mampu membaca kitab-kitab para ulama, duduk mulazam, bahkan antara mereka yang duduk dengan para ulama, tinggal di negeri, sudah pernah menetap di negeri Islam, Saudi Arabia, tempat keluarnya nubuwah. Tapi dia menelantarkan janji Allah Subhanahu wa taala, perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ittakhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunah. Dan ingat tatkala Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberikan kitab, ilmu. Kalian harus menjelaskan kitab tersebut kepada manusia dan jangan kalian sembunyikan. Dan diancam oleh Rasulullah SAW, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bil jami minan nari yaumil qiyamah. Siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian ditutupi, apapun alasannya, maka dia akan dilijam dengan lijam dari api neraka. Lijam itu ada tali kekang yang dipasang pada mulut kuda. Akan diperbuat dia seperti itu karena mulutnya menutup al-haq dan mengembur-ngemburkan al-haq di tengah manusia. Baik. Maka ini syahid atau pokok hubungan ayat ini dengan bab, yaitu penjelasan bahwasanya di antara bentuk perkara yang menasihkan tauhid adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang menjadi syariat. Seberapa besar pengurangan pencahayaan pada tauhidnya, yaitu seberapa besar keyakinan dia terhadap perkara yang hal itu. Kalau sudah sampai taraf meyakini hal yang haram, hal itu adalah haram, haram itu adalah halal, mata tauhidnya keluar dari Islam. Tapi kalau keyakinan tetap, tapi mengikuti ini dan itu pimpinannya gara-gara dunia dan lain-lainnya, maka dosa besar. Mencari tauhidnya dengan kecelakaan yang sangat besar, walaupun tidak menghabiskan tauhid. Nah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat yang Ahmad, tidak ada ketaatan pada seorang makhluk pun dalam bermaksiat kepada pencipta Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, ini masalah ketaatan yang nampak. Ya, dalam masalah nampak. Dan nanti akan datang ayat dua ayat setelahnya tentang mahabbah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Nah,
Jadi sekiranya jelas. Pokok kenapa ayat ini dimasukkan oleh pengarang rahimahullah taala dalam bab tafsir tauhid. Ingin menjelaskan bahwasanya tauhid tersebut, kesyirikan tersebut tidak terbatas pada amal-amal hati. Maksudnya amal-amal lisan dan amal-amal tubuh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang paling berperan di sini adalah masalah hatinya. Masalah hatinya. Baik. Dan sifatnya, ingat sifatnya orang Yahudi. Dan tidaklah sifat Yahudi dan Nasrani itu ada kecuali pasti diikuti oleh kaum muslimin. Di zaman ini sudah nampak asar atau tidak telah nampak bentuk-bentuk yang seperti ini. Pimpinan ditewakkan. Betul, hadis Nabi seperti ini. Tapi fatwanya pimpinan seperti ini, kita harus menghargai. Sudah jelas. Mengisi hadis Rasulullah tapi betul hadisnya sahih. Tapi bagaimana cara diamalkan di zaman sekarang? Manusia ini dan itu. Kita begini dan begitu. Nanti dikatakan begini dan begitu. Paling sudah gini kesayangannya. Padahal seorang muslim sepantasnya bersikap dengan sikap yang Rasulullah SAW telah membaiat para sahabatnya, wa alla nakhafa fillahi lawmata laim. Kami tidak boleh takut dalam perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh takut pada cercaan orang-orang yang mencerca. Kalau sudah anggap hak kebenaran, fa'addu alaihi bin nawajid, maka harus gigit dengan gigi geraham tersebut. Apalagi kata Rasulullah SAW, at-tamassuk bis sunnah kal kabidil jamrah, berpegang teguh pada sunnah dari zaman dulu, apalagi di zaman sekarang. Berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW itu seperti memegang bara api. Dan ini perumpamaan yang sangat dasik, yang sangat detail, dan bagi yang memahaminya akan paham bagaimana itu sunnah. Di dalam komitmen dengan sunnah Rasulullah SAW, ajarannya Rasulullah SAW yang murni, yang belum tercampur bid'ah, seperti dia memegang bara api. Bagaimana bara api? Panas. Ya? Panas. Kalau panas, tidak boleh dia buang. Kenapa? Kalau dia buang, berarti dia buang sunnah. Dia harus pegang api tersebut. Tapi kalau dia genggam erat-erat, akan mati apinya. Kan begitu? Maka demikian pula sunnah. Sunnah itu harus dipegang, diamalkan, dan harus mendapatkan ujian-ujian, cobaan-cobaan, guncangan-guncangan. Kalau mau dia lepas dari guncangan-guncangan ini, ya buang bara apinya, ya tinggalkan sunnah. Maka tidak ada orang yang komitmen dengan sunnah yang tidak dapat gangguan, pasti dapat. Tapi kalau dia terlalu ekstrim juga beragama, terlalu menggenggam erat jamrah tersebut, bara api tersebut, dia terlalu ekstrim beragama, dulu berlebihan, maka akan mematikan sunnah tersebut. Kan begitu. Maka dia iktifad, pertengahan di antaranya, tidak menyepayakan dan tidak pula ekstrim dalam beragama. Tapi hendaknya dia mengikuti agama Rasulullah SAW, karena agama beliau adalah agama yang pertengahan, yang telah terhindar ajaran beliau SAW sangat jauh dari perkara-perkara al-ifrat wa tafrit, ekstrim dan menyepelekan. Baik. Kurang 20 ya. Kemudian pada ayat yang ketiga, wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah tak kala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah, illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menciptakan saya, fa innahu sayahdin, karena sungguhnya dialah yang akan memberikan hidayah kepadaku. Dan Ibrahim telah menjadikan kalimat ini, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, baqiyatan, satu kalimat yang tetap, fi
fi aqibihi, pada keturunan-keturunan beliau, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Baik. Ini ayat yang ketiga, sehubungan dengan penafsiran la ilaha illallah. Tafsir tauhid dan syahadah la ilaha illallah. Yaitu tidak sempurna tauhid, belum terlaksana la ilaha illallah secara sempurna sampai ada penolakan terhadap sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat Nabi Ibrahim, kala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, harus ada bara', berlepas diri dari orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekhul Islam Muhammad bin Wahab rahimahullah taala dalam surah Salasah pada mukaddimah yang kedua poin yang ketiga sebutkan anna man ata Allah as-salisah anna man ata Allah anna man ata ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulah walau kanu aqraba qaribin. Siapa yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, terpenuhi dua syarat sudah. Penyempurnanya apa? Keharusannya apa? La yajuzu lahu muwalah. Tidak boleh bagi dia untuk menyerahkan loyalitas. Loyalitas ini pahami artinya yaitu kesetiaan, pertolongan, kecintaan. Bedakan antara loyalitas dengan perbuatan baik. Beda. Perbuatan baik ini umum. Ada rasa sayang atau tidak? Kalau loyalitas lebih khusus, yaitu kasih sayang, kemudian cinta, pertolongan, nasr, al-wala. Tidak boleh bagi dia untuk berwala. Muala, memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aqraba qaribin. Walaupun yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu adalah keluarga yang paling dekat. Tidak boleh bagi dia untuk menyerahkan kasih sayang padanya. Ingat ya, kita katakan tidak boleh menyerahkan kasih sayang, bukan artinya dilarang berbuat baik. Tetap boleh berbuat baik, tapi kasih sayang tidak boleh ada. Dan itu perbedaannya jelas. Dan contoh yang paling utama, lihat Nabi Ibrahim di sini. Beliau berkata kepada ayah kandungnya, bukan ayah angkat. Itu ayah kandungnya. Wa qaumi, dan kepada kaumnya yang beliau hidup tumbuh bersama mereka, bermain bersama mereka ketika masih kecil, hidup tengah-tengah mereka, mendapatkan pertolongan mereka. Siapa yang paling dekat kepada seorang setelah keluarganya daripada kaumnya? Orang yang paling dekat dalam kehidupan Nabi Ibrahim, ayah dan kaumnya. Tapi tak kala mereka berkufur, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau ucapkan? Innani bara'um mimma ta'budun. Saya berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Penafian, penolakan. Mengajar kesempurnaan Islam, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Bukan hanya sekedar saya tidak mau buat syirik. Saya pelakunya tetap disetujui. Yang penting saya tidak bikin syirik. Ini salah. Tapi harus dia meninggalkan kesyirikan sekaligus dia mengingkari para pelakunya. Walaupun dia aqrab qaribin, keluarga yang paling dekat. Dan Nabi Ibrahim di sini. Saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Saya siapa yang kalian sembah saya berlepas diri. Tapi tentunya kalau yang disembah itu adalah orang-orang yang memang ridho disembah, kita harus berlepas diri. Ada age disembah. Taati di ini, jadikan dicari tempat barakah. Kita harus apa? Barok dari. Kenapa dia ridho untuk dijadikan tagut sembahan? Jin-jin, pohon-pohon, atau orang-orang saleh, dari kalangan dukun, para tidak normal, semuanya, siapa saja dijadikan sembahan oleh Allah SWT, kita harus berlepas diri dari. Sepanjang kalau dia ridho. Adapun kalau dia tidak ridho disembah, maka tidak boleh kita berlepas diri. Misalnya Nabi Muhammad kan disembah. Ada yang menyembah Nabi Muhammad SAW. Nah, ya, dalam kitab Barzanji terlalu banyak penyembahan Nabi Muhammad dalam situ. Walaupun orang yang baca tidak tahu apa artinya, padahal dia sering mengucapkan penyembahan kepada Nabi itu. Nabi Isa, maka seperti ini kita tidak berlepas diri dari siapa yang disembah. Kenapa? Karena mereka orang soleh, ya kan begitu. Mereka tidak ridho dirinya disembah. Kita berlepas diri hanya dari pelakunya saja. Adapun dari yang disembah tidak boleh, karena mereka adalah orang yang soleh. Bahkan wajib untuk memberikan pertolongan wala
kasih sayang kepada para ulama dan para nabi, walaupun mereka disembah, kan begitu. Karena mereka tidak ridho. Baik. Jadi saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalian disembah ridho. Illa alladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan saya. Inilah makna tauhid, penolakan, penafian dan isbat, penetapan. Jadi tolak semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri dari semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, illa alladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan saya. Fa innahu sayyidin, karena dia lah yang akan memberikan hidayah kepadaku. Kalau saya berlepas diri juga darinya, tapi memberikan hidayah kepadaku. Nah, ini menunjukkan kesempurnaan tauhid bukan sekedar jauh dari syirik, jauh dari perbuatan syirik, tapi juga harus menjauhi orang-orangnya. Menjauh di sini dalam artian tidak boleh sentuh-sentuh, bukan itu artinya. Jangan sentuh-sentuh. Kalau ada tetangga pindah rumah, bukan itu maknanya. Tapi pengingkaran. Pengingkaran dalam bentuk apa? Pengingkaran bisa dalam bentuk dakwah, ya kan? Mendekati dia, mendakwahkan yang lebih baik. Itu semua bentuk-bentuk pengingkaran itu. Jadi jangan pahami terlalu sempit mana menjauhi tersebut. Nah, minimal dengan hati. Nah, kalau tidak sanggup dengan lisan dan seterusnya. Jelas pengingkaran tersebut diganti jenjang tangan, lisan maupun dengan hati. Nah, sesuai dengan kemampuan dia. Baik. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi akhirih. Dan dia Nabi Ibrahim menjadikan kalimat ini. Apa kalimat itu? Itu kalimat saya berlepas diri dari sembahan selain Allah kecuali Allah. Ini kan makna la ilaha illallah kan? La ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Sampai sini. Saya berlepas diri dari sembahan apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Illa allazi fatarani. Itu yang menciptakan saya. Ini makna la ilaha illallah. Dan jadikan kalimat tauhid ini baqiyatan, satu perkara yang baqi, tetap tinggal fi akhirih, pada keturunan-keturunan beliau. La'allahum yarji'un. Semoga mereka kembali. Makanya Islam tetap akan nampak terus menerus setiap zaman dan tempat. Tidak akan ada atau tidak ada satupun waktu yang kosong Islam di situ. Pasti ada. Walaupun di satu tempat tidak ada, pasti di tempat lain ada. Kenapa? Dikatakan baqiyatan. Setelah pasti baqi terus menerus. Kapan berakhirnya? Berakhirnya ketika sudah dekat hari kiamat. Jadi bukan juga sampai hari kiamatnya, hari hanya, hari kiamatnya bukan. Tapi menjelang hari kiamat sudah berputus itu, tidak ada lagi Islam. Karena Rasulullah mengatakan, la taqumu sa'atu hatta ma yuqalu fil ardi Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai di bumi ini tidak ada lagi yang bilang Allah. Artinya biar nama Allah saja tidak ada. Saking rusaknya manusia ketika itu, dan disitulah kaum-kaum yang rusak inilah kiamat terjadi. Nah, kiamat terjadi, mereka yang akan merasakan langit dibelah, mereka yang lain merasakan ini dan itu dari tanda-tanda dari pengingkaran hari kiamat, karena mereka adalah jelek-jelek kaum. Baik. Dalam ayat yang lain, semana dengannya, Allah SWT menerangkan tentang sikap Nabi Ibrahim lebih tegas. Laqad kana lakum fi Ibrahim, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Telah ada bagi kalian suri teladan yang baik pada Nabi Ibrahim walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama beliau. Siapa orang-orang yang bersama beliau? Ada penafsiran di kalangan para ulama, ada yang mengatakan pengikut beliau, umatnya beliau, dan ada yang mengatakan yaitu para nabi dan rasul. Yang bersama beliau dari kalangan para nabi dan rasul, yaitu nabi dan rasul setelah beliau dan sebelum beliau. Karena nabi itu bersaudara. Nabi itu bersaudara. Nah, agama yang sama. Baik. Dan pendapat yang disebut oleh para ulama bahwasanya yang diinginkan dengan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim yaitu orang-orang yang bersama beliau dalam masalah kenabian, yaitu para nabi. Artinya, telah ada pada diri kalian wahai kaum, telah ada buat kalian wahai kaum mukminin, kaum muslimin, umat Muhammad SAW, seorang yang paling baik pada Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang bersama beliau. Menunjukkan sikap setelahnya merupakan sikap hatman, suatu perkara yang pasti, keputusan tetap oleh semua nabi dan rasul. Begini sikapnya. Qala liqaumihim, kalau mereka seluruhnya para nabi berkata kepada kaum mereka, inna bura'um minkum, kalian yang terlepas diri dari kaumnya, dari kalian. Kalian ini apa? Kalian penyembahnya, yang menyembah berhala tersebut, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma ta'budu min dunillah, perkara yang kedua, dan siapa-siapa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyembahnya, perbuatannya, dan siapa yang disembah. 3 perkara dijauhi, diingkari. Penyembahnya, perbuatannya, dan siapa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
Cuma kita katakan tadi yang disembah ini kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang tidak ridho untuk disembah. Ya kan? Ini tidak dibarok, tidak berlepas diri darinya. Tidak diingkari. Tapi ini berlaku untuk orang-orang yang senang dirinya dijadikan sembahan, dia ridho atau bahkan ia yang mengajak. Ya. Saya berlepas diri dari kalian dan siapa yang akan sembah Allah Subhanahu wa taala? Apakah cukup sampai situ? Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha. Dan nampak antara kami dan antara kalian permusuhan yang sangat nyata dan jelas. Sampai kapan? Abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jika lebih tegas. Nah, maka menunjukkan bahwasanya kesempurnaan tauhid, kesempurnaan berlepas diri dari kesyirikan itu menjauhi 3 perkara. Berlepas diri dari 3 perkara. Pertama, siapa yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, perbuatan penyembahannya, dan yang ketiga, siapa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia dalam keadaan ridho untuk disembah. Nah, maka kalau ada orang yang ditanya, bagaimana itu orang datang ke kuburan minta-minta? Oh, tidak apa-apa. Yang penting bukan saya. Ini belum muslim ini, masih kafir orangnya. Kenapa? Belum ada pengingkaran terhadap tagut. Ya? Sedangkan tauhid itu apa tauhid? Bara'atu minasyirik, berlepas dari syirik. Nah, maka syirik itu bukan sekedar yang penting saya tidak berbuat. Tapi dia harus mengingkari. Mengingkari apa ya? Mengingkari orang-orangnya, mengingkari perbuatannya, mengingkari apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala kalau dia ridho. Menjauhi tempat-tempatnya. Ya? Menjauhi. Makanya dilarang menyembelih untuk Allah, dilarang menyembelih untuk Allah pada tempat-tempat yang orang musyrik biasa menyembelih kepada sembahannya di situ. Tempatnya sama ini. Walaupun tujuannya beda, tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada mirip dengan orang musyrikin. Sampai tempatnya pun diperintahkan untuk dibarok. Jauhi, jangan dekat di tempatnya. Makanya dilarang sholat di tempat-tempat yang azab pernah turun di situ. Wasakantum fi masakin alladziina kafaru. Nah, itu kan Al-Qur'an, dan kalian tinggal di tempat-tempat orang kafir. Sakal telah nampak bagi kamu, kami telah menurunkan azab kepada mereka. Makanya tempat-tempat misalnya yang dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahwasanya Allah meratakan yang dua kebun itu diturunkan api kemudian bakar sampai hitam. Ada sebutkan itu katanya di daerah Yaman. Dalam Al-Qur'an itu. Tempatnya Nabi Lut, kaumnya yang jangan soal itu. Apa? Dalam kerangka apa ini? Berlepas diri dari tempat-tempat kesyirikan. Tempatnya pun dijauhi, apalagi orang-orangnya. Diingkari, apalagi perbuatannya. Nah, dan siapa yang disembah dalam keadaan dia ridho, maka dia adalah tauhid. Telah diperintahkan untuk mengkafir tauhid. Nah, man yakfur bit tauhid wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang kafir pada tauhid, kafir pada siapa yang disembah, sekaligus mengkafiri perbuatannya, orang-orangnya, mengingkarinya, tempat-tempatnya. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Baru dikatakan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Baru dikatakan berpegang teguh pada tali agama yang kuat. Kalau sekedar yu'min billah tapi tidak yakfur bit tagut, maka tidak ada keimanan. Sekedar saya iman kepada Allah, sembah Allah, tidak bikin syirik. Tapi apa hukum datang ke dukun bertanya-tanya, anda apa aja? Yang penting saya tidak. Ini bahaya keimanannya. Belum masuk keimanan tersebut dalam hatinya. Nah, maka ada bentuk-bentuk pengingkaran. Dan pengingkaran sekali lagi berjenjang-jenjang, disesuaikan dengan orangnya, disesuaikan dengan siapa yang diingkari, disesuaikan dengan keadaan dan lingkungan. Nah, yang jelas tidak boleh merubah kemungkaran sehingga melahirkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Nah, saya pikir itu dulu, insyaallah taala. Masih ada beberapa poin yang butuh dijelaskan, cuman tidak ada sambung pada pertemuan akan. Apa perbedaan antara ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah? Dan apakah ciri-ciri dari kedua ayat tersebut? Ayat-ayat Makkiyah itu adalah ayat yang turun ketika Nabi SAW berhijrah setelah hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah itu namanya ayat Makkiyah. Dan ayat-ayat yang turun setelah hijrah ke Madinah itu namanya ayat-ayat apa?
madaniyah. Makanya surat Al-Yawma akmaltu lakum ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati itu turunnya di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Hah? Di Arafah. Arafah itu di mana? Di Mekah. Kan gitu. Waktu haji wada kan gitu. Ayat ini kan ayat terakhir turun. Ayatnya turun di Mekah. Saya para ulama menghukumi ini ayatnya ayat madaniyah. Kenapa? Karena turun setelah hijrah. Jadi bukan dilihat dari tempat turunnya, tapi dilihat dari waktunya. Kalau turunnya sebelum hijrah, maka dia ayat Makkiyah. Kalau turunnya setelah hijrah, maka dia ayat madaniyah, walaupun turunnya di Mekah. Gitu? Baik. Perbedaannya nampak dari sisi uslub. Kalau ayat Makkiyah itu cenderung kalimatnya kalimat tegas. Kalimat yang tegas mengancam. Kenapa? Karena dihadapi orang apa? Orang kafir. Kalau di Madinah, orang yang sudah muslim, sehingga ayatnya lebih lembut. Dalam khitab lebih lembut, dalam mengajak, dalam mengancam pun lebih lembut. Dan sekatar dalam ketika ayat Makkiyah. Di ayat Makkiyah cenderung ayatnya itu pendek-pendek. Lihat ayat lihat abasa wa tawalla. Apa namanya? Amma yatasalun. Ada di sama terakhir itu. Kebanyakan Makkiyah itu pendek-pendek. Ayat Makkiyah kan agak panjang-panjang. Al-Baqarah. Ayat madaniyah panjang-panjang. Al-Baqarah, Al-Imran, Nisa, Al-Maidah, panjang-panjang. Nah, itu di antara ciri-cirinya. Di antara ciri-cirinya. Nah, apakah penyebutan sallallahu alaihi wasallam boleh disingkat misalnya sallallahu wasallam? Sallallahu wasallam tidak sempurna ini. Sallallahu alaihi wasallam artinya salawat Allah atas beliau dan keselamatan. Kalau sekedar sallallahu wasallam artinya salawat Allah dan salam. Kepada siapa? Tidak ada. Tidak disebutkan alaihinya. Jadi harus disebutkan sallallahu alaihi. Kalau mau sallallahu alaihi, tidak masalah juga. Atau alaihi salatu wassalam, atau alaihi salam juga bisa. Tidak masalah. Nah, yang penting jangan dikatakan SAW. Bagaimana dengan suku terasing yang tidak mengenal Islam? Apakah mereka berdosa karena tidak mengenal Islam? Atau dikatakan karena tidak menyampaikannya kepada mereka. Kita sebagai orang-orang yang mengenal ilmu agama. Nah, jelas orang-orang yang betul-betul memang tidak pernah mendengar Islam, memang betul-betul tidak pernah mendengar Islam, dan memang sarana untuk mencari tidak ada. Beda kalau tidak pernah mendengar, sedangkan sarana ada. Ini lain lagi hukumnya. Karena yang sarana tidak ada, tinggal di tempat terpencil dan lain-lainnya, pendengar. Maka di hari kiamat dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama seperti anak-anak kafir yang meninggal belum balik, ya kan? Atau orang-orang yang hidup di antara dua zaman kenabian tidak dikenal oleh zaman Nabi. Ini juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan Allah lebih tahu tentang amal mereka pada hari kiamat. Benarkah pendapat ini yang menyatakan bahwasanya halal dan dibolehkannya binatang yang hidup di air dan sudah hidup di luar air? Halal mati atau hidup, utuh atau tidak? Ikan atau binatang air lain, anjing laut, babi laut ditangkap oleh muslim atau non-muslim? Pendapat Yusuf Al-Qardawi. Yang jelas semua hewan yang hidup di air halal bangkainya. Nah, ular laut, babi laut, singa laut halal untuk dimakan. Hidup walaupun sudah mati bangkainya. Nah, kalau babi darat, anjing darat, singa darat, ini haram dimakan. Begitupun buaya. Hidup di alam juga dibolehkan. Kalau buaya darat, ini ditahdzir. Baik. Ya, hidup di di air itu halal. Kata Rasulullah ketika ditanya tentang laut, tentang air laut, kata beliau, "Wa tahuru ma'hu al-hillu maitatuhu." Dia halal pensuci airnya, bisa dipakai berwudu dan halal bangkainya. Nah, makanya kalau dapat ikan tergenang di lautan bisa langsung dimakan. Sepanjang dipastikan tidak mati gara-gara racun. Nah, kalau hidup di luar alam juga dihalalkan untuk dimakan. Apakah putus asa yang dimaksudkan pada penjelasan tadi? Termasuk segala bentuk rasa putus asa dengan segala sebabnya. Misalnya ketika putus asa yang disebabkan tidak lulus mata kuliah, dengan caranya. Tidak secara mutlak.
Ini putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah. Nah. Apabila kita menabung di suatu bank, bunganya ada tetapi potongan-potongan seperti biaya administrasi lebih besar daripada bunga yang diberikan. Pertanyaan, apakah boleh kita menganggap bahwasanya bunga telah terhapus oleh biaya potongan-potongan tersebut? Tidak. Tidak boleh terhapus. Karena dipotong itu uangmu. Artinya harta yang diambil sama dia, banknya, kan begitu. Karena yang terhapus artinya potongan yang diambil harus sesuai dengan bunga. Artinya di sini sudah ada ta'awun al-itsmi wal udwan. Kamu sudah ambil bunganya, dia sudah ambil uangmu. Kan begitu. Karena itu dikatakan terhapus. Tetap. Apabila safar dimulai sebelum maghrib sampai tengah malam, kemudian sholat maghrib dan isya dengan jamaah takhir, apakah perlu sekarang tidak melaksanakan sholat bersama jamaah? Kalau yang di perjalanan dia perjalanan terus maghrib sampai tengah malam terus, maka tidak masalah, insyaallah. Nah, walaupun aslinya memang dia ikut sholat berjamaah bersama jamaah maghrib. Kalau dia sanggup turun saya, dia ikut jamaah maghrib. Setelah itu dia langsung lanjut dengan isya. Dia jamaah takdim. Nah, kalau mau di jamaah takhir, artinya dia, nah seperti itu. Cuman kalau seperti ini keadaannya sampai tengah malam, kalau bisa dia turun maghrib, dia jamaah takdim, maka lebih afdal. Karena tengah malam sudah lewat waktu isya yang ikhtiari. Walaupun dia ada udzur untuk melaksanakan lebih dari tengah malam, cuman asalnya seorang itu melaksanakan sholat yang paling afdal. Baik. Bagaimana dengan pekerjaan shift seperti satpam yang sulit melaksanakan sholat berjamaah terus dan sholat Jumat diganti dengan sholat duhur? Apakah rukhsah baginya? Ada istilahnya haris. Haris itu orang yang diizinkan untuk tidak ikut berjamaah karena dia menjaga. Seperti masjid-masjid, dia jaga sendalnya orang. Iya. Atau di pondok-pondok misalnya yang rawan, pesantren. Iya. Orang sholat ada yang memanfaatkan untuk mencuri, dia boleh menjaga. Nah, dan seterusnya, maka itu diperbolehkan. Nah, ada kalau satpam, ya lihat apa kerjanya, apa yang dijaga. Nah, Allah. Cuman banyak-banyak satpam ya jaga itu juga. Nah, lagi puasa itu cuma berapa menit, 15 menit. Nah, kalaupun pencurinya masuk, tidak keluar itu, dia dari 15 menit, kan begitu. Nah, biarkan masuk dulu, nanti dalam baru, itu pintunya, dan baru keluar. Apakah termasuk larangan bila seorang makan atau mengunyah permen gula-gula sambil berdiri itu berjalan? Makan dengan berdiri menurut pendapat yang paling kuat adalah boleh. Nah, begitu pula minum berdiri. Dalam hadits dari Imam Ahmad dikatakan karena Rasulullah SAW yashrabu zamzam qa'iman. Adalah Nabi SAW pernah minum zamzam dalam keadaan berdiri. Adapun berjalan maka tidak pantas. Walaupun kita katakan boleh berdiri, tentunya lebih afdal duduk, lebih bagusnya duduk. Bagaimana nasihati teman kita yang telah duluan menuntut ilmu daripada kita, tetapi sering memberi subhat dan menceritakan aib orang yang berilmu? Nah, diingatkan larangan untuk menggibah. Ya. So, bahayanya. Ini syubhat dari mana didengarnya? Syubhat-syubhat seperti itu. Minimal itu termasuk dalam bentuk mengganggu kaum mukminin dengan syubhat-syubhatnya. Dan Allah berfirman, "Walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad istamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang mengganggu orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan tanpa dosa yang mereka perbuat, maka sungguh dia telah menyandang kedustaan dan dosa yang sangat besar. Apa hukum mengambil pemberian seorang pemborong sebelum tanda tangan kontrak dan pemberian setelah kontrak selesai meskipun tidak perjanjian sebelumnya? Ini sudah ya hewan yang hidup di alam. Itu pun kayaknya ada secara mutlak. Saya butuh rincian butuh. Cuma yang saya pernah dengar sendiri buaya boleh dimakan, hidup di alam. Nah, adapun dipdak, kodok itu wallah alam. Saya belum tahu sampai sekarang. Kayaknya butuh pembahasan tersendiri tentang hewan yang hidup di alam ini. Nah, yang jelas masih banyak makanan yang lain. Bolehkah kita berdoa pada Allah agar dijauhkan dari kampung halaman kita sendiri karena banyaknya kesyirikan yang terjadi di kampung halaman tersebut? Kalau yang dia tidak sanggup untuk berubah kemungkaran tersebut dan takut terancam agamanya dalam lingkungan tersebut, maka boleh dia berhijrah darinya, supaya tidak timbul mudarat yang besar dengan hijrahnya tersebut. Nah,
Tapi kalau dia sanggup untuk mendakwai, maka tidak boleh dia meninggalkan kampung halamannya karena sekedar itu. Maka dia harus berdakwah padanya. Tapi kalau dia yakin dakwah ini sulit dan lain-lainnya, kemudian dia juga takut akan agamanya, apalagi dia kayaknya belum kuat dalam keagamannya, maka boleh bagi dia untuk tersebut. Apakah mungkin suara siksa kubur dapat didengar oleh manusia seperti yang pernah terjadi di Siberia? Dan apa kita wajib mempercayainya? Tidak boleh percaya seperti ini. Haram untuk dipercaya. Ini kisah-kisah dusta. Nah, tidak ada yang bisa mendengar azab kubur. Jin dan manusia. Kalau binatang iya. Makanya mungkin di sana di Siberia binatang yang dengar itu. Nah, Rasulullah telah menegaskan dalam hal tersebut. Nah, yang ketika orang kafir atau orang fajir ditanya tentang dipukul dengan mitrasah gada tersebut, maka dikatakan fayasihu sautan. Dia berteriak dengan suara, dengan teriakan yang sangat keras, yasma'u sautahu kullu syai'in illa saqalain. Illa saqalan. Dan suaranya, teriakannya didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Ini kan tegas dari Rasulullah SAW. Tidak boleh percaya kita seperti itu. Nah. Bagaimana hukum memakai baju dalam kurung jaket yang dihadiahkan dari pihak bank ke jemaah haji? Tidak masalah kalau haji seperti itu. Apakah Allah mantapkan bagi hambanya? Kecuali kalau hadiahnya itu diambil dari ada hubungannya dengan dari uang tersebut. Tapi kayaknya sekedar hadiah semata. Allah Allah. Apakah Allah menetapkan bagi hambanya rezeki yang halal dan haram? Lalu bagaimana sikap hamba yang rezeki yang haram tersebut? Iya, rezeki yang Allah turunkan pada hamba ada dua, ada yang halal dan ada haram. Dan kita diperintahkan hanya mengambil rezeki yang halal. Nah, dan kita tidak tahu apa rezeki kita sampai kita ambil, kita manfaatkan barang tersebut atau makanan tersebut. Ya, ada uangnya orang, belum jadi rezeki kita nih. Kapan kita ambil? Tanpa minta-minta, tanpa permisi. Itu kalau setelah yang mencuri, rezeki kita, dia rezeki, tapi rezeki haram, kan begitu. Nah, jadi ada hubungannya, bukan artinya sudah rezeki saya nih. Nah, tak haram. Apakah keputihan membatalkan wudu? Kalau keputihan tersebut keluar setelah zaman haid, adat haidnya biasa, maka tidak membatalkan wudu. Tapi kalau di luar, dia keluar di dalam zaman haidnya, saya dia tanggal 12 sampai tanggal 17 misalnya, dia bisa haid. Tapi di sela-sela itu tidak ada darah yang keluar cuma keputihan, makanya dihitung haid, membatalkan wudu. Tapi kalau lewat sebelum tanggal 12 dan setelah tanggal 15 keluar, maka ini tidak membatalkan wudu. Kita terangkat najis. Dalam hadits Ummu Atiyah beliau berkata, "Kunna la na'uddu as-sufra wal qudrata ba'da tuhri syai'a." Dalam hadits riwayat Abu Daud dan As-Sahih dalam riwayat Al-Bukhari. Kami tidak menganggap keputihan dan kekuningan setelah suci sama sekali. Ini tidak teranggap sebagai haid. Bagaimana hukum seorang yang mengatakan bahwa Rasulullah meninggal karena dibunuh oleh Aisyah? Waliyadzubillah. Ini kabarat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Nah. Teruskan ini. Siapa yang paling ceritanya orang Syiah? Doa yang mau tidur. Karena katanya Rasulullah tidak mungkin mati dalam keadaan tidak syahid. Nah, siapa yang bilang seperti itu? Mana dalilnya? Rasul tidak mungkin mati dalam keadaan tidak syahid. Syahid apa yang diinginkan? Kalau syahid dalam artian perang, mana dalilnya? Iya. Para nabi semuanya mati atas syahid. Mati syahid, seluruhnya para anbiya. Iya. Memangnya jihad itu, mati dalam syahid itu dalam perang? Para anbiya lebih besar goncangannya daripada perang. Nabi kan dapatkan ancaman, gangguan, musuh-musuhnya lebih banyak. Nah, mati syahid. Nah, bahkan disebutkan di antara sebab meninggal beliau yaitu masih adanya bekas-bekas racun yang wanita Yahudi pernah memberikan kepada beliau. Ini apa ini? Ya? Ini kan bentuk gangguan di jalan Allah terkena racun. Iya. Nah, itu antara walaupun bukan sebab meninggalnya, bukan. Cuma dikatakan masih ada pengaruh-pengaruhnya. Ya, racun tersebut yang pernah Rasulullah SAW makan. Apa hukum mengambil siapa Uzair yang disembah oleh orang musyrikin? Uzair ini orang soleh dari kalangan orang Yahudi. Orang yang taat, orang yang menyembah betul, orang yang soleh di zamannya, orang yang soleh pada agamanya Nabi Musa. Cuman saking solehnya orang Yahudi ekstrem dalam mengagungkan dia,
sehingga dia diangkat sebagai anaknya Allah. Ini Uzair. Jadi dia disembah oleh orang Yahudi, bukan orang musyrikin. Apa bedanya musyrikin dan kafir? Kafir itu kalimat umum, mencakup dalamnya ahlu kitab, musyrikin, dan selainnya. Kafir lebih umum. Cuman kalau ditlakkan, misalnya musyrikin disebut, maka masuk dalamnya kafir. Kalau kafir disebut, masuk juga dalamnya musyrik. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani itu kafir sekaligus musyrik. Nah, dan semua orang musyrik pasti kafir, kan begitu. Cuman kafir lebih umum daripada musyrik. Karena orang Yahudi, orang Nasrani itu ditlakkan pada yang musyrikin. Kalau katakan kaum musyrikin, maka ini kan adalah orang yang musyrikin zaman Nabi. Tapi kalau ahlul kitab yang kafir, itu tidak ditlakkan padanya, dikatakan mereka musyrikin, tidak. Dikatakan mereka kafir. Walaupun sebenarnya mereka juga berbuat kesyirikan. Yang jelas ini dua kalimat yang hampir mirip. Tidak ada perbedaannya. Sedikit sekali perbedaannya. Bagaimana kedudukan agama Yahudi dan Nasrani sebelum datangnya Islam? Nah, Yahudi berdiri sendiri, Nasrani berdiri sendiri. Umat Yahudi tidak ada kewajiban untuk taat pada Nabi Isa. Umat Nasrani tidak ada kewajiban taat pada Nabi Musa dan seterusnya. Dia satu Nabi diutus pada kaumnya tersendiri. Nah, maka orang yang beriman di zamannya Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa dengan keimanan yang baik, sampai datangnya Nabi Muhammad SAW, tetap beriman kepada agama Nabi Musa yang murni belum berubah, maka dia Muslim, masuk surga. Umat Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa, benar tauhidnya, sampai datangnya Nabi Muhammad SAW dan tidak terpengaruh dengan perubahan-perubahan kita tersebut, dia Muslim, masuk surga. Secara umum. Tapi setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, tidak per umat lagi. Kalau Nabi sebelum Nabi Muhammad per umat, masing-masing umat ada nabinya. Nah, adapun Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Maka Yahudi dan Nasrani yang mendapati zamannya Nabi tidak beriman kepada Nabi, kafir. Seperti apa sikap ekstrim yang berlebihan dalam agama? Banyak. Banyak. Ketika contoh di zaman Nabi SAW tidak mau menikah, kemudian tidak mau tidur, hanya ingin salat malam, tidak mau berbuka, hanya dia ingin berpuasa terus-menerus setiap hari. Ini sikap ekstrim. Nah, ini setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala pasti ada bentuk ekstrimnya kalau dilampaui. Apa saja? Salat bisa ekstrim orang di situ. Puasa bisa ekstrim, haji bisa ekstrim. Apa saja semua ibadah. Makanya Allah tekankan dalam perintah, wa tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah perintah Allah, jangan engkau lewati batas. Karena kalau lewati batas ekstrim namanya. Nah, yang jelas kapan ada dalilnya? Walaupun sekecil-kecil pun diikuti sampai perkara kecil-kecilnya, sepanjang ada dalilnya bukan ekstrim namanya. Nah, bukan ekstrim, sepanjang ada dalilnya. Nah, bagaimana orang atau petani yang menanam cengkeh yang biasa digunakan untuk bahan pembuat rokok? Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Nah, dilihat cengkeh itu kebanyakannya untuk apa? Kebanyakannya. Apakah memang kemungkinan besar untuk rokok? Atau ada yang manfaatin? Iya. Artinya ada kemungkinan lain, ya kan? Maka sini tidak bermasalah. Iya. Yang menanggung itu orang yang beli cengkehnya. Mau dia berubah. Kecuali kalau dia tahu saya mau beli ini untuk buat rokok, maka jangan dijual. Kalau dijual maka sedikit banyak dia terkena hukum. Kalau menolong dan dosa dan permusuhan. Tapi kalau dijual secara umum, dan harus juga ditanya, kamu untuk apa ini? Ini mau kemana ini nilainya? Tidak ada pula nanti cengkehnya. Nah, artinya nyata jelas bukti bahwa ini digunakan untuk rokok, maka jangan dijual. Tapi saya dia boleh menanam hal tersebut. Apalagi penggunaannya musyarat, artinya digunakan untuk hal maupun yang haram dan bukan perkara yang haram, hal terkhusus. Maksudnya pemberian nama ahlul kitab terhadap kaum Nasrani atau Yahudi. Dikatakan di ahlul kitab karena mereka memiliki kitab, itu kitab yang Allah turunkan dari langit. Ya, cuma kitabnya telah mereka rubah. Makanya Hindu, Buddha, Majusi itu bukan ahlul kitab namanya. Dikatakan syibuhu ahli kitab. Mereka mirip dengan ahli kitab, padahal bukan. Kenapa? Mereka juga punya pegangan, ya kan? Yahudi kan ada, Hindu kan ada kitabnya. Buddha juga ada kitabnya, Majusi ada kitabnya. Cuma ini bukan kitab yang Allah turunkan dari langit. Mereka semata-mata murni buat manusia. Kalau Yahudi Nasrani kan asalnya dari Allah, cuma mereka berubah. Maka dinamakan mereka ahli kitab. Ini pertanyaan tidak jelas ini. Apa hukum mengambil pemberian seorang pemborong sebelum tanda tangan kontrak? Dan pemberian setelah kontrak selesai meskipun tidak dapat yang punya. Tidak yang jelas pertanyaan. Masalahnya adalah masalah apa?
Tanda tangannya ini tentang apa? Apa yang diberikan? Perlu dijelaskan. Kita dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.